warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rintan Ekonomi Nabila dengan NIM 8211 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan terkait ekonomi internasional dan perdagangan internasional. Ekonomi internasional merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari interaksi dan hubungan ekonomi antar negara, dengan fokus utama adalah bagaimana alokasi sumber daya dilakukan secara efisien di tingkat global. Salah satu bentuk dari interaksi ekonomi antar negara yang menjadi fokus dalam pembahasan ekonomi internasional adalah perdagangan internasional, yang merujuk pada kegiatan jual beli yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dari dua negara atau lebih. Kegiatan ini terjadi ketika suatu negara melakukan ekspor dan impor. Perdagangan ini muncul karena tidak ada satupun negara yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan ekonominya secara mandiri, di mana hal ini menjadi dasar dari teori pertukaran dalam perdagangan internasional, yaitu menjelaskan bagaimana negara-negara berinteraksi dalam pertukaran barang dan jasa melalui mekanisme pasar, berdasarkan dengan kebutuhan dan kapasitas produksi masing-masing pihak. Kemudian, teori pertukaran ini dikembangkan lebih lanjut oleh para ekonom klasik, salah satunya David Ricardo, melalui teori keunggulan komparatif yang menjelaskan bahwa negara-negara akan memperoleh manfaat satu sama lain dengan berspesialisasi dalam memproduksi barang dengan biaya oportunitas terendah dan menukarnya dengan produk lain yang lebih efisien diproduksi oleh negara lain. Jadi, dengan teori ini, kedua negara dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui spesialisasi dan perdagangan. Namun, dalam praktiknya, perdagangan internasional tidak selalu berjalan adil dan menguntungkan semua pihak. Setiap negara memiliki kepentingan nasional, struktur ekonomi, dan kegiatan pembangunan yang berbeda-beda, sehingga harus menetapkan kebijakan ekonomi internasional untuk melindungi dan mengembangkan sektor-sektor utama dalam negeri. Kebijakan ekonomi internasional dapat diartikan sebagai berbagai tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional dari atau ke negara tersebut. Dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi internasional, negara dan pelaku usaha tidak hanya berhadapan dengan aturan formal, tetapi juga dengan praktik-praktik ekonomi global yang mempengaruhi struktur pasar. Salah satunya adalah membentuk kartel internasional, yaitu kesepakatan antar perusahaan dari berbagai negara untuk mengatur harga, membagi pasar, atau membatasi produksi demi keuntungan bersama. Dalam praktiknya, kartel saling menggunakan diskriminasi harga sebagai strategi untuk menguasai pasar dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari konsumen. Meskipun kartel bisa menjaga kestabilan harga dan menghindari persaingan ekstrim, keberadaannya juga membawa dampak negatif, seperti naiknya harga barang, berkurangnya inovasi, terganggunya keseimbangan pasar, dan kerugian bagi konsumen maupun pelaku usaha kecil. Selain perdagangan barang dan jasa, dinamika perdagangan internasional juga mencakup perpindahan faktor produksi antar negara, yang mencakup mobilitas sumber daya seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi dari suatu negara ke negara lain. Proses ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan dalam upah, kondisi ekonomi, dan potensi keuntungan yang ditawarkan oleh masing-masing negara. Perdagangan internasional tidak dapat dipisahkan dari mekanisme investasi antar negara seperti investasi internasional dan multinasional. Investasi internasional adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah dari satu negara ke negara lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan, memperluas pasar, atau meningkatkan efisiensi produksi. Sedangkan multinasionalisme dalam investasi merujuk pada aktivitas perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya lokal dan memperluas operasi bisnis mereka secara global. Perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi saling berkaitan erat dan berperan penting dalam pembentukan model ekonomi negara. Perdagangan internasional melalui ekspor dan impor memungkinkan negara-negara untuk meningkatkan produksi dan efisiensi yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi. Agar perdagangan dan investasi antar negara bisa berjalan lancar, dibutuhkan sistem keuangan global yang mendukung. Disinilah peran pasar valuta asing atau falas, yaitu suatu sistem atau mekanisme tempat terjadinya transaksi jual beli mata uang antar negara. Nilai tukar mata uang sangat berpengaruh terhadap ekspor-impor, investasi, dan stabilitas ekonomi. Namun, fluktuasi nilai tukar bisa memunculkan resiko, seperti kerugian akibat perubahan kurs, baik dalam transaksi jangka pendek maupun dalam laporan keuangan jangka panjang. Untuk mengurangi resiko, pelaku ekonomi bisa menggunakan instrumen lindung nilai. Semua kegiatan tersebut berada dalam kerangka sistem moneter internasional.
yaitu aturan dan kesepakatan global yang mengatur pertukaran mata uang dan menjaga stabilitas ekonomi dunia. Sebagai penutup, dapat dipahami jika perdagangan internasional menjadi fondasi utama dari hubungan ekonomi global. Di tengah dunia yang terus berubah, kemampuan untuk menavigasi hubungan ekonomi antar negara akan menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi di era globalisasi.